Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rahmat yang melimpah, anugerah yang terus Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam teriring untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Yang saya hormati rekan-rekan semua, saya doakan semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan dalam aktivitas yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mencoba berusaha untuk menyampaikan tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini merupakan istilah yang tidak asing lagi untuk kita semua, terutama untuk kalangan akademisi, ya, bahwa moderasi beragama ini istilah yang digaungkan, istilah yang dikampanyekan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015-2016 ya. Nah, kenapa ada istilah moderasi beragama? Inilah yang harus sama-sama kita cermati, bahwa moderasi beragama itu bukan moderasi agamanya, tapi adalah moderasi orang yang beragamanya, begitu ya. Bukan agamanya yang dimoderasi, tapi orang yang beragama harus memiliki pandangan baru tentang agama tersebut. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderat itu berasal, ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah wasatiyah, ya, wasalto, wasatiyah. Nah, dalam Al-Quran ini menarik. Dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah itu kan ada 286 ayat nih, ya. Al-Baqarah itu ada 286 ayat. Kalau kita ambil tengah-tengahnya, tengah-tengah dari 286 itu adalah 143, ya. 143 itulah yang menjadi dasar atau dalil tentang wasatiyah, tentang moderasi, tentang kemoderatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, itu kan luar biasa ya. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah, umat yang wasato, umat yang wasatiyah. Jadi posisinya ada di tengah-tengah, berimbang, ya, berimbang, tawazun. Nah, ada di posisi tengah-tengah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak berat ke kanan atau juga tidak kurang ke kiri, ya. Dalam istilah lain, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu apa? Ekstrim kanan itu orang yang memahami agama dengan radikal, ya. Bagus kalau untuk untuk usuluddin, untuk pokok-pokok dasar agama, ya. Tapi kalau untuk muamalah atau untuk fikih, untuk syariah, nah ini perlu juga menjadi kajian. Nah, ada juga yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu yang liberal gitu. Artinya memilah atau tidak menempatkan agama untuk satu keadaan. Nah, ini kita harus ada di posisi tengah-tengah. Kita harus ada di posisi seimbang. Tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan juga tidak memudah-mudahkan atau mengurang-urangi dalam urusan agama. Jadi posisinya kita ada di tengah-tengah. Nah, lantas bagaimana kita seorang akademisi, ya, bagaimana kita sebagai seorang akademisi harus memiliki sikap
ya harus memiliki sikap moderasi beragama, tidak mudah menyalahkan orang lain yang bukan pada pandangan kita, ya yang sama dengan pandangan kita, dan juga tidak membiarkan ya orang atau siapapun untuk melecehkan agama. Nah, inilah posisi kita, harus ada di tengah-tengah. Ini sikap ahlus sunnah wal jamaah kalau dalam agama kita, ya tidak berlebihan dan tidak juga mengurang-urang dalam urusan agama. Terima kasih untuk sekilas tentang moderasi beragama, ya, sehingga kita memiliki pandangan hidup yang seimbang, yang ada pada posisi tengah-tengah dalam menjalankan agama kita. Kita penuh dengan toleransi, kita penuh dengan kebersamaan, ya, pada posisi majemuk bangsa kita di Indonesia ini,